keberlangsungan suatu negara, ya seperti itu. Dalam khususnya Indonesia, karena kan Pancasila memang cuma ada di Indonesia. Tujuan dari pertemuan ini adalah memahami konsep negara, tujuan negara, dan kemudian urgensi dasar negara. Oleh karena itu, pertemuan ini terbagi menjadi 3 hal tersebut ya. Tadi yang saya jelaskan, konsep, tujuan, dan kemudian urgensi dasar negara. Ya, pertanyaan yang kemudian yang mendasari daripada pembelajaran kita di pertemuan keempat ini adalah yang pertama, apakah kita semua ya memahami konstruksi bernegara di Indonesia dengan fondasi Pancasila, maka konstruksi bernegara yang seperti apa seharusnya. Nah, ini yang kemudian dasarnya ya, atau kemudian idealnya ya, sehingga kemudian sebenarnya perlu ya didiskusikan ya. Bagaimana kemudian konstruksi bernegara ya seharusnya seperti apa dengan melihat kemudian Pancasila sebagai dasar ya atau sebagai fondasi. Nah, bagaimana kemudian Pancasila menjadi dasar negara? Ya, bentar, ini kok mouse-nya agak. Nah, ya, bagaimana kemudian Pancasila menjadi dasar negara? Mungkin perlu saya kecilkan ya teman-teman. Nah, bagaimana Pancasila kemudian menjadi dasar negara? Nah, sebagaimana di minggu lalu ya, terkait kemudian inti esensi nilai Pancasila itu kan di dalam PPUPKI maupun kemudian PPKI ya, adanya kemudian konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kemudian keadilan sosial. Ya, kemudian apakah nilai-nilai tersebut, 5 sila tersebut ya, 5 nilai tersebut sudah terdapat dalam kehidupan bernegara ya, seperti kemudian peraturan perundang-undangan ya. Peraturan undang-undangan itu seperti ada di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpres, ya, peraturan presiden, keputusan presiden, kemudian peraturan menteri, ya, kemudian ada juga peraturan daerah, ya, kemudian peraturan desa dan lain sebagainya. Itu semua konstruksi konstruksi hukum ya di negara kita berbentuk piramida, ya, di mana kemudian semua itu disebut dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apakah kemudian nilai-nilai ya, yang 5 nilai tersebut itu tercantum ya atau kemudian benar-benar menjadi dasar ya di dalam kemudian membuat suatu kebijakan hukum atau produk hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Satu. Kedua, di dalam kemudian organisasi maupun lembaga negara. Makanya kenapa kemudian organisasi sosial, organisasi katakanlah masyarakat ya, non sosial ya, kemudian lembaga-lembaga yang ada ya, lembaga negara, kantor dan lain sebagainya, apakah kemudian semua sudah berdasarkan 5 sila ini ya. Seperti itu. Yang ketiga, hubungan negara dengan warga negara ya, konsepsi kemudian yang yang memerintah dan kemudian yang diperintah dan kemudian konstitusi ya, terkait kemudian hubungan keduanya itu, apakah kemudian sudah ya kemudian 5 sila ini menjadi dasar daripada hubungan yang dilakukan antara negara dan warga negara. Artinya hubungan itu kan timbal balik ya teman-teman ya, tidak hanya kemudian sekedar satu arah. Nah, ketika kemudian kalian merasa yakin bahwa itu sudah semua, Pancasila itu sudah tercantum atau kemudian sudah menjadi dasar bagi kemudian 3 hal tersebut atau 3 hal ini, menurut pendapat saya itu kemudian bisa ya kita katakan bahwa Pancasila sudah benar-benar menjadi dasar negara. Ya, seperti itu. Nah, ini kemudian prosesnya. Nah, analoginya adalah tadi itu ya, karena dasar ya Pancasila adalah kemudian fondasi. Ya, konstruksi atau kemudian bangunan bangunan besinya ya, penyangganya atau cagar ayamnya adalah kemudian peraturan perundang-undangan. Untuk kemudian interiornya ya, itu adalah kemudian lembaga dan organisasi negara ya. Interiornya
maupun kemudian isi rumah atau kemudian katakanlah hubungan antara orang tua dan anak atau kejadian-kejadian di dalam rumah itu adalah hubungan negara dengan warga negara. Nah, konstruksi rumah ya atau konstruksi bangunan itu adalah kemudian peraturan undang-undangan. Apakah kemudian selama ini ya peraturan undang-undangan itu menempatkan katakanlah masyarakat itu secara kemudian bebas, dalam artian secara bebas bangunan rumah ya kemudian hanya terdiri dari kemudian tembok keliling seperti itu. Nah, ketika hanya tembok keliling pasti kan nggak ada ruang privasi ya dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian dibutuhkan ruang privasi daripada kemudian masyarakat itu? Nah, yang menentukan ruang-ruang itu, entah itu ruang kamar tidur, ruang kemudian belajar, ruang belajar artinya untuk sekolah ya, dan lain sebagainya. Apakah kemudian ruang kamar mandi ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kemudian peraturan perundang-undangan. Logikanya seperti itu. Ya, untuk furniture ya, atau kemudian penanda ya, penanda di dalam kemudian ruangan ya itu adalah kemudian lembaga dan organisasi negara, katakanlah lembaga hukum ya atau kemudian lembaga pendidikan ya institusi pendidikan, maka kemudian itu menjadi furniture ya di dalam kemudian ruang belajar. Kan kalau nggak ada furniture-nya ya itu kan hanya kemudian bangunan kosong ya, kotak-kotak seperti itu. Kan agak bingung kemudian membedakan itu atau apakah kamar tidur ataukah kemudian ruang belajar, ataukah kemudian ruang keluarga, dan lain sebagainya. Nah, itulah furniture. Nah, isi rumah terkait kemudian hubungan negara dan warga negara ya, seperti kemudian hubungan dalam satu keluarga, ataukah kemudian dalam satu kontrakan ya, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, logikanya seperti itu ya. Di dalam kemudian kita memahami Pancasila ya dalam kemudian konstruksi suatu negara. Nah, terkait kemudian hubungan negara dan warga negara, karena itu langsung dinamis ya teman-teman ya, karena itu kemudian berlangsung uh, secara konsisten dan kemudian berubah ya fluktuatif ya karena kan sosial ya masyarakat itu kan sosial dan lain sebagainya, maka kemudian kita perlu berikan titik tekan ya, apakah kemudian satu pertanyaannya bagaimana partisipasi dari warga negara terhadap negara. Apakah kemudian ruang-ruang di dalam kemudian rumah tersebut itu adalah kemudian ruang-ruang yang kemudian bersifat partisipatif ya. Artinya katakanlah kedudukannya adalah kemudian setara atau egaliter katakanlah seperti itu, ataukah kemudian memang ada hierarki ya seperti itu dan kemudian tertutup dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kemudian bagaimana cara ya negara kemudian mengatur warga negara seperti itu. Jadi yang perlu dilihat di dalam kemudian isi rumah tersebut adalah kemudian hubungan negara dan warga negara. Sekali lagi ya dalam kemudian materi kali ini memang kita perlu kemudian mendasari ya daripada kemudian logika ya atau kemudian cara berpikir ya bagaimana kemudian Pancasila dalam konstruksi negara. Nah, ketika kemudian katakanlah fondasinya bagus ya, fondasinya kan bagus Pancasila. Kemudian sudah menentukan ya katakanlah tingginya dan lain sebagainya dan kemudian ruangannya seperti apa dan kemudian itulah kemudian yang diciptakan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Ketika kemudian ternyata partisipasi warga kemudian tidak tumbuh dan lain sebagainya, itu akan kemudian ditanyakan ya atau kemudian dipertanyakan apakah kemudian ornamen ya dan lain sebagainya ataukah kemudian peraturan perundang-undangan itu yang kurang tepat ya dan lain sebagainya. Katakanlah kemudian ketika butuh ruang privat ya masyarakat atau warga negara membutuhkan ruang privat, apakah kemudian ternyata katakanlah kamar 2x2 cukup dan lain sebagainya. Apakah kemudian ternyata
tidak cukup ya, perlu kemudian 4x4 atau 4x3 seperti itu. Artinya kemudian dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin daripada kemudian ruang tersebut dan lain sebagainya. Nah itu ya teman-teman sedikit kemudian pembuka ya. Nah ketika kemudian kita mempelajari ya terkait kemudian Pancasila sebagai konstruksi negara, kita perlu terlebih dahulu ya kemudian menelusuri konsep negara. Nah, istilah dalam kemudian eksistensi manusia, ya, itu eksistensi manusia dalam suatu negara, ya, itu terbagi beberapa kategori ya, Homo faber, makhluk yang menggunakan teknologi, atau Homo socius, makhluk yang bermasyarakat, kemudian Homo economicus, makhluk ekonomi, kemudian Zoon politico, atau makhluk politik, ya, seperti itu. Sebenarnya apa yang kemudian diklasifikasikan ini, ya, itu sudah diidentifikasi ya jauh sebelum kemudian eh, apa kemajuan teknologi pada saat ini ya mungkin teknologinya dulu ya itu berbeda dengan sekarang mungkin sekarang era digital atau kemudian kalian yang lebih paham ya teman-teman seperti itu kalau dulu mungkin eh, apa ya gimana Dimas Boy ya Mas suaranya ya terima kasih Mas Dimas terima kasih. Oke, saya juga baru baca chat ya ternyata juga ada yang uh, apa suaranya kecil ya nggak apa-apa mas ya Pak Punten suaranya terlalu kecil kurang deket Pak ini sudah deket ya teman-teman ya ya, ya maaf ya teman-teman ya mohon maaf ya teman-teman ya ya, ya semoga ini sudah terdengar ya teman-teman ya ya saya lanjutkan ya penggunaan teknologi mungkin kan sekarang lebih ke kemudian proses arsitektur ya dan lain sebagainya kayak membangun piramida itu kan bukan hal mudah ya teman-teman ya bagaimana kemudian mengangkat suatu batu-batuan dan lain sebagainya ya dan merupakan kemudian sebenarnya manusia itu kan sudah menggunakan teknologi ya dan lain sebagainya. Borobudur ketika kemudian menggunakan ilmu matematika itu kan sebenarnya sangat luar biasa ya ilmu konstruksi bangunannya seperti itu. Nah, Homo socius saya rasa juga sudah cukup didengar ya makhluk bermasyarakat. Kemudian Homo economicus ya ketika kemudian siapa itu Adam Smith ya dan lain sebagainya mengatakan bahwa pada dasarnya adalah makhluk ekonomi. Kemudian Zoon politico ya ini juga adalah apa yang sudah familiar ya ketika kemudian buku-buku Aristoteles maupun Plato ya makhluk politik. Nah, ketika kemudian manusia ya, ketika kemudian mempunyai kepentingan maupun kebutuhan terhadap kemudian zon politiko ini, ya, untuk kemudian eksistensi itu kemudian manusia ya, kemudian bernegara, ya, manusia kemudian melahirkan suatu konsep bernegara seperti itu, dan itu sudah zaman dulu sudah terbentuk ya teman-teman ya, bisa kemudian zaman Socrates dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar manusia adalah kemudian sudut pandang, ya, sudut pandang, kemudian kebutuhan, kepentingan tadi itu yang saya sampaikan, ya, ketika kemudian sudah terjadi zon politiko ya untuk kemudian eksistensi manusia, maka kemudian sebentar ya teman-teman ya, ini rusak ya.
untuk kemudian agak ya. Sudut pandang kebutuhan kepentingan ya, ketika kemudian memang sudah memiliki kebutuhan maupun kepentingan ya dan lain sebagainya, maka kemudian itu cenderung untuk lebih dekatnya ke kekuasaan. Nah, untuk sumber daya adalah kemudian lebih kepada kemudian materi ya, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi daripada interaksi manusia. Sudut pandang itu bisa dilahirkan daripada sosial budaya, ya ketika menciptakan ini boleh itu tidak boleh, ataukah kemudian agama, ya itu bisa kemudian mendasari ya daripada kemudian faktor-faktor dalam interaksi manusia, ya sudut pandang, kebutuhan, kepentingan, dan kemudian sumber daya. Nah, Thomas Hobbes ya ini menyebutkan bahwa manusia yang satu itu dapat menjadi serigala yang lainnya, ya sehingga kemudian disebut Homo homini lupus. Ya. Ketika kemudian zon politiko atau kemudian kebutuhan atau kepentingan manusia untuk bernegara agar kemudian eksistensinya terjaga, ya maka kemudian yang lahir pertama itu adalah kemudian politik menjadi kebaikan bersama, ya seperti itu. Tetapi kan kemudian kebutuhan kepentingan tersebut ya kemudian berubah menjadi kemudian alur yang diutarakan oleh Aristoteles ya seperti itu, demokrasi ya apa namanya otoriter dan lain sebagainya. Nah ini ya definisi negara itu sendiri ya itu kalau kita melihat di Ponolo ya ada kemudian semacam suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan untuk melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Unsur dalam negara itu ada tiga, ya ini kemudian unsur tempat atau daerah atau wilayah atau teritori, unsur manusia, ya masyarakat, rakyat dan bangsa, kemudian unsur organisasinya, ya organisasinya yakni kemudian apa namanya negara atau pemerintah pusat dan kemudian tata laksanaannya. Ini definisi negara yang lain ya. Aristoteles menyebutkan negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Atau kemudian dari Jane Bodin ya, suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Yang ketiga, suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Ya nanti bisa kalian baca sendiri ya terkait kemudian definisi-definisi negara. Nah dalam hal kemudian memahami perspektif tata negara, itu bisa kita gunakan ya dua perspektifnya. Ini kemudian perspektif yang pertama adalah negara dalam keadaan diam. Ya, fokus pengkajiannya kepada bentuk dan struktur organisasi. Atau yang kedua negara dalam keadaan bergerak. Fokus pengkajiannya kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara. Ya, jadi kalau misalkan perspektif yang pertama hanya kemudian melihat bentuk lembaga negara, tugas fungsinya apa, wewenangnya apa. Ya, kalau yang kedua adalah dalam hal kemudian kinerja, kapasitas, ya, mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga tersebut seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian apa bentuk negara, sistem pemerintahan dan tujuan negara yang seperti apa yang kemudian ingin diwujudkan. Yang kedua adalah bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut. Kalau kita melihat daripada kemudian Pancasila yang sebagai kemudian dasar, itu membawa kemudian konsekuensi tertentu. Contoh misalkan pasal 1 di dalam Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, itu jelas. Jadi negara Indonesia adalah berbentuk republik. Yang kedua, negara hukum yang demokratis. Negara Indonesia adalah kemudian negara hukum, ya, bukan kemudian absolutisme. Yang ketiga adalah kemudian negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, ya.
bukan kemudian sebagai kemudian demokrasi komunis ataupun kemudian demokrasi liberal, tetapi kemudian demokrasi konstitusional. Kembali kepada konstitusi. Makanya kenapa kemudian ketika wacana presiden 3 kali, 3 periode dan lain sebagainya, semua itu mengembalikan lagi kepada konstitusi. Gerbang atau kemudian penjaga akhirnya adalah di dalam MK, Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Menelusuri konsep tujuan negara, ya. Ketika kemudian kita melihat negara, ya, ini ya bagaimana jalan mewujudkan tujuan negara. Satu ya, tujuan negara adalah kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Ya, kita bisa lihat ya berbagai macam atau berbagai cara ya di negara-negara lain dan lain sebagainya untuk kemudian menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Yang kedua adalah kepastian hidup atau keamanan atau ketertiban. Ya, untuk kemudian keberlangsungan hidup, hanya kemudian menjaga keamanan dan lain sebagainya tanpa kemudian mengekspansi ya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah terkait keadilan. Yang keempat terkait kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang kelima adalah kemerdekaan. Ini semua yang kemudian menjadi tujuan negara. Nah, cara yang digunakan dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu ada aliran liberal individualis, ya artinya kemudian kesejahteraan, ya yang menjadi kemudian tujuan negara, ya itu dicapai, ya diwujudkan dengan kemudian menggunakan persaingan bebas. Itu aliran liberal individualis. Yang kedua atau yang sebaliknya adalah aliran kolektivis, ya. Yakni kemudian kesejahteraan dan sebagai tujuan negara itu diwujudkan dengan politik atau sistem ekonomi terpimpin. Ya, seperti itu. Nah, apa yang kemudian menjadi tujuan negara dari negara Indonesia? Ya, kita bisa melihat ya di dalam kemudian Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Cita-cita negara Indonesia adalah yang pertama merdeka, bersatu, berdaulat, adil, kemudian makmur. Ya, ini cita-cita daripada negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa, itu ada ya di dalam Undang-Undang Dasar. Keamanan, ya melindungi segenap tumpah darah, untuk keamanan lagi, memajukan kesejahteraan umum, itu artinya kemudian ekonomi, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu artinya kesejahteraan. Kelima, ikut melaksanakan ketertiban dunia, artinya keamanan. Kalau kita baca ya di dalam kemudian slide ini, artinya tujuan negara Indonesia ya secara garis besar ada dua, keamanan dan kesejahteraan, seperti itu. Nah, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara ya itu memang ada dua ya, pendekatan kesejahteraan dan kemudian pendekatan keamanan. Karena kalau kita melihat memang ada satu hard power, yang kedua adalah soft power. Nah, kesejahteraan itu merupakan soft power, teman-teman. Orang dengan ekonomi yang katakanlah makmur, dengan pendapatan yang tinggi dan lain sebagainya, maka kemudian itu bisa jadi akan mewujudkan masyarakat yang bahagia dan aman. Ya, itu dengan pendekatan kesejahteraan. Kalau pendekatan keamanan itu dengan kemudian hard power, ya. Konsep stick and carrot, ya. Dengan pendekatan keamanan, contohnya kemudian dengan tentara, polisi, dan kemudian dengan senjata, ya dan lain sebagainya. Itu adalah kemudian pendekatan keamanan. Ya, itu bisa kemudian mewujudkan ya daripada kemudian ketertiban, sehingga kemudian negara dapat mewujudkan nantinya kesejahteraan ya sesuai daripada tujuan negara, seperti itu. Dasar negara ya, dasar negara itu identik dengan satu norma hukum, kemudian cita hukum, cita negara, kemudian dasar filsafat negara. Dasar negara adalah ya kalau kita melihat pengertiannya merupakan landasan dan sumber dalam membentuk menyelenggarakan negara. Yang kedua adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, relevansinya bagaimana kemudian ya ketika kemudian melihat Pancasila sebagai kemudian dasar negara atau konstruksi negara Indonesia. Implikasinya adalah yang pertama ya
Pancasila menjadi kemudian dasar negara yang bersifat permanen. Ya. Nah, konstruksi ruangan tadi yang saya contohkan di dalam analogi, ya maka kemudian peraturan perundang-undangan lah yang kemudian bersifat fleksibel, teman-teman. Bersifat kemudian bisa diubah, ya. Katakanlah membutuhkan kamar tidur berapa yang bersifat kemudian privat, ya. Ruang belajar yang seperti apa, luasnya berapa dan lain sebagainya. Itulah kemudian yang seharusnya, ya, yang kemudian merupakan kemudian bisa kita ubah atau kemudian bersifat fleksibel itu. Nah, hierarki di dalam peraturan perundang-undangan yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia 45, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga yang berikutnya adalah undang-undang atau PP peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah atau PP, kemudian peraturan presiden, peraturan provinsi, ya perda provinsi, kemudian perda kabupaten kota, seperti itu. Nah, urgensi kemudian dasar negara yang pertama adalah kemudian membingkai keberagaman, yang kedua tujuannya adalah mengatur hubungan warga dan negara, kemudian menjadi fondasi bagi aturan-aturan yang ada, menjadi kemudian guide, ya guideline, ya dalam kemudian mencapai tujuan negara atau kemudian petunjuk, ya petunjuk dalam kemudian mencapai tujuan negara. Itu teman-teman, ada yang ditanyakan? Halo? Ya, terima kasih Mas Dimas. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya, karena saya tidak tahu ya harus bagaimana ya teman-teman ya, karena sudah saya